Baik, terima kasih Menteri karena sudah membawa kita di dalam doa. Untuk itu semuanya Ibu akan melihat keadaan kalian, Ibu akan absen. Untuk itu Ibu harap ketika Ibu menyebutkan nama semuanya menjawab ya. Ibu. Yang pertama Oliver. Ada Ibu. Ya, yang kedua Aprilus. Ada Ibu. Hadir. Yang ketiga Dedi. Ada Ibu. Hadir. Keempat Dule. Ada Ibu. Hadir. Yang kelima Estika. Ada Ibu. Hadir. 6 Obo. Ada Ibu. Ya. 7 Raji. Ada Ibu. Oke. Ridwan. Ada Ibu. Yang berikut Talita. Ada Ibu. Hadir. Felix. Ada Ibu. Hadir. Winda. Ada Ibu. Hadir. Wintri. Ada Ibu. Yang terakhir Hendra. Ada Ibu. Apakah semua hari ini hadir? Ada Ibu. Baik, kalau hadir berarti kita sudah siap ya untuk memulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru. Di sini Ibu sudah siapkan dan seperti yang tadi sudah Ibu bilang bahwa materi sudah Ibu kirimkan dari kemarin di grup WA. Jadi silakan mengecek materi yang sudah ada. Silakan dibuka dulu materi yang kemarin. Setelah itu silakan perhatikan ya materi yang ada. Terus hari ini kita akan membahas tentang perencanaan rangkaian pengatur nada atau tune control. Perencanaan rangkaian pengatur nada atau tune control. Bisa lihat tampilan slide yang ada di depan. Untuk pertemuan ini, pertemuan yang pertama untuk kompetensi dasar ini. Di sini tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa diminta untuk menjelaskan pengertian dan fungsi dari rangkaian pengatur nada. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dua jenis rangkaian pengatur nada. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian pengatur nada tersebut. Sebagaimana yang ada, dan yang ini pertemuan kedua itu akan diadakan di minggu depan. Itu pertemuan kedua itu kita akan praktik pertemuan yang hari ini. Jadi saya Ibu harap semuanya bisa menyimak ya, menyimak dengan baik materi hari ini karena minggu depan itu adalah praktik dari materi hari ini. Paham? Paham. Oke. Jadi di sini ada audio amplifier sebagaimana pada gambar di slide yang sudah ditayangkan. Lihat, ini ada beberapa gambar ya. Lihat di sini, gambar yang pertama, gambar yang kedua, ketiga, dan gambar keempat. Ada yang bisa menjelaskan gambar pertama itu gambar apa? Ada Ibu. Oke, Oliver. Gambar yang pertama adalah gambar trafo. Oke, trafo. Oke, pertama untuk kita dulu. Baik, yang kedua. Gambar yang kedua. Siapa lagi yang bisa sebutkan gambar yang kedua? Saya Ibu. Oke. Aprilus. Gambar yang kedua adalah gambar kapasitor power bank. Oke, gambar kapasitor power bank. Ada lagi yang tahu gambar yang ketiga? Saya Ibu. Oke, Debbie. Papan rangkaian. Papan rangkaian dari apa itu? Dari OCL yang ada, pemuat atau dalam hal ini OCL dengan kekuatannya yaitu 150 watt. Oke, ada lagi yang tahu gambar keempat? Saya Ibu. Oke, boleh. Speaker Ibu. Speaker. Ini pasti banyak kita lihat di pasar ya, atau di rumah-rumah biasanya ada gambar seperti ini. Dan untuk papan rangkaian itu pasti kalian pernah lihat. Kalau misalnya ada kalian punya remote itu pasti kalian lihat namanya papan ini. Tapi papan yang ada ini berhubungan dengan materi kita hari ini yaitu tentang tune control. Ya. Yang berikut lagi. Perhatikan,
Jadi fungsi dari tune control ini berfungsi untuk menambah ataupun mengurangi, itu dalam hal ini cut, menambah atau mute, dan mengurangi atau cut pada rangkaian frekuensi. Jadi frekuensi itu ketika dia berada pada frekuensi bass dan treble yang sudah tadi disebutkan, karena dia berada pada dua frekuensi ini. Frekuensi bass dan treble itu berbeda ya. Ketika frekuensinya bukan bass lagi, maka akan dipotong atau di-cut menjadi frekuensi lain lagi. Oke, yang berikut. Ini ada beberapa jenis tune control. Kalian bisa lihat. Jenis-jenis tune control yang ada. Ini ada beberapa jenis yang ada. Kalian bisa lihat pada rangkaian yang ada. Di sini menggunakan, coba kalian bisa sebutkan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam tune control ini. Ini gambar apa coba? Resistor. Oke. Kalau ini potensio ya. Potensio itu fungsinya untuk mengatur ya. Potensio. Dan masih ada yang lain lagi, bisa dilihat ada kapasitor. Kapasitor itu ada beberapa jenis, ada kapasitor elektrolit, ada kapasitor yang biasa. Oke, yang berikut lagi. Prinsip kerja dari rangkaian tune control ini. Yang pertama itu, ketika diberi input suara dari mic, dia akan dari mic atau dari MP3, MP4 atau dari HP kalian yang ada maupun dari televisi, ketika masuk dia akan diatur nadanya pada penguatan level bass untuk frekuensi rendah dan level treble untuk frekuensi yang tinggi. Setelah itu akan dikeluarkan menuju ke power ampli atau penguat amplifier. Kalian bisa lihat ini ada blok diagram dari audio amplifier. Ini ada input yang tadi sudah saya sebutkan atau disebutkan, yaitu inputnya bisa berupa mic, bisa berupa MP3, MP4, HP, laptop, dan lain segala macam yang bisa menghasilkan suara. Dan setelah itu dia akan masuk ke penguat awal atau preamp. Dari preamp itu dia akan dikuatkan nadanya di dalam tune control ini. Dari tune control ini akan dipisahkan antara treble dan bass. Setelah sudah dipisahkan, akan dikuatkan pada penguat akhir. Setelah pada penguat akhir, itu semuanya ada di dalam power amplifier ya. Yang tadi saya sebutkan tadi itu dia bagian dari power amplifier. Setelah itu dia akan keluarannya pada speaker. Sehingga ketika kalian putar lagu, walaupun dari HP, tapi kalian bisa dengar langsung dari speaker. Yang berikut ini adalah contoh dari rangkaian tune control. Ini adalah gambar rangkaiannya. Kalian bisa lihat inputnya. Kita bisa pakai input yang sudah tadi sebutkan. Setelah itu ada VR atau variable resistor dengan besarnya 50K. Ada kapasitornya ada 3 dengan masing-masing nilai 10 nanofarad, 2,2 nanofarad, 1 nanofarad. Dan resistornya ada 2, yaitu resistor yang pertama itu besarnya 10 kilo, resistor yang kedua besarnya 47 kilo. Dan ada variabel resistor ada 3 ya. Itu untuk pengatur bass, pengatur treble, dan yang keluaran. Yang ketiga itu adalah keluarannya. Dan ketika keluarannya itu atau volumenya itu akan terakhirnya pada keluaran atau itu keluarannya pada yang terakhir apa? Speaker. Baik. Lanjut. Berarti kita lihat untuk pertemuan minggu depan, nanti kalian bisa lihat. Ini juga ada, kita akan membuat proyek dari membuat tune control. Jadi materi yang hari ini, gambar rangkaian yang tadi Ibu sudah kasih, kalian bisa lihat dari situ. Bisa juga materi yang sudah Ibu kasih di dalam bahan ajar ataupun modul ajar yang sudah Ibu kirimkan di grup, silakan diperhatikan.
Dan bisa juga untuk gambar rangkaian ini kalian bisa ambil dari Google, dari YouTube, dari mana saja. Sumber informasi itu bisa bebas, kalian bisa bebas untuk memilih. Bahkan buku-buku di perpustakaan juga kalian bisa pakai untuk mencari contoh-contoh gambar dari tool control ini. Sehingga ketika kalian sudah bisa, nanti minggu depan itu kita akan praktekkan mensimulasikan rangkaian tool control passive ini ke dalam aplikasi yang sudah kalian biasa pakai, yaitu aplikasi Livewire. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut pada LKPD ya. LKPD yang tadi sudah Ibu kirimkan di grup juga, silakan dibuka. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil, dua kelompok kecil. Jadi nanti kita berhitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi yang kelompok 1 itu dia berada di sini, yang nomor 1 dia ada di sini, nomor 2 nanti dia kumpul di sini ya. Nah, di situ di dalam LKPD yang kalian lihat itu sudah ada tugas. Nanti silakan dikerjakan. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari untuk pembagian kelompok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1. Oke, yang 1 silakan berkumpul ke sini. Yang kelompok 1 silakan berkumpul ke sini semua. Bawa kursi yang sudah saja. Tidak keras. Oke, baik. Kalau sudah dalam bentuk kelompok, silakan masing-masing kelompok itu perhatikan tugas yang ada di dalam LKPD-nya itu. Perhatikan LKPD yang ada di situ. Untuk pertemuan pertama yang tadi sudah Ibu bilang bahwa di sini siswa mampu menguraikan pengertian dan fungsi dari rangkaian pengatur nada atau tone control penguat audio dengan tepat dan mandiri, dengan kata-kata sendiri sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, siswa juga dapat menjelaskan 2 jenis rangkaian pengatur nada, penguat audio dengan tepat dan mandiri dengan kata-kata sendiri sesuai dengan penjelasan yang ada tadi. Yang ketiga, siswa juga dapat menjelaskan prinsip kerja dan rangkaian pengatur nada atau tone control itu. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk kegiatan yang pertama, yaitu kita akan melihat mengenal bagaimana rangkaian pengatur nada. Di situ ada peta konsep yang sudah Ibu buatkan. Itu ada 2 rangkaian tone control. Itu dibagi menjadi 2 pengertian fungsi tone control. Yang kedua jenis dan prinsip kerja dari tone control. Kegiatan pertama di sini untuk pertanyaan pertama kalian bisa lihat di dalam KPD-nya juga yang sudah dijelaskan tadi. Untuk pertemuan pertama ini
ketiga, setelah kalian mencari literatur, maka diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, di mana kelompok 1 dan kelompok 2, itu jelaskan tentang pengertian tune control, fungsinya, jenis-jenis dan prinsip kerja dari temuan depan atau tune control ini. Setelah didiskusikan, masing-masing kelompok satu orang perwakilan untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang ada. Jadi silakan masing-masing kelompok silakan berdiskusi, mencari informasi tentang materi yang tadi sudah dijelaskan. Materinya dikeluarkan sebagai sudah. Kelompok 1 masih sama, soal yang sama. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 soal yang sama ya. Jadi dari soal itu silakan didiskusikan dengan kelompok. Setelah itu kalian berembuk untuk siapa yang maju untuk mempresentasikan. Jadi silakan ya. Ayo silakan kelompok masing-masing, ibu kasih waktunya sekitar berapa menit ya? Sekarang sudah pukul 9:57. Jadi ibu kasih waktunya 30 menit ya untuk semua kelompok masing-masing. Ayo berdiskusi tentang materi yang ada. Silakan. Boleh ambil materi dari bahan ajar juga yang sudah dibagikan di grup. Boleh mencari literatur lain dari YouTube, dari internet, ataupun dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Bagaimana? Sudah sampai di? Sudah selesai? Sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Berarti waktu lebih cepat ya. Oke, kalau memang sudah selesai kelompok ini berarti kita langsung saja ya. Masing-masing kelompok ibu harap ada yang maju untuk mempresentasikan di depan. Jadi dimulai dari kelompok 1. Ayo. Kelompok 1. Ayo. Satu orang maju. Ayo kelompok 1. Felix. Ayo. Maju ke depan ya. Teman-teman yang kelompok 1 silakan menyimak. Kelompok 2 silakan siapkan pertanyaannya untuk kelompok 1. Ayo. Baik, pertanyaan yang pertama. Ya, terima kasih atas
tone control. Pertama, tone control pasif. Menggunakan komponen elektronika pasif seperti resistor dan kapasitor. Kedua, tone control aktif. Bisa bekerja bila sudah diberi asupan tegangan positif. Prinsip kerja tone control. Pada frekuensi rendah atau bass dan frekuensi tinggi atau treble. Prinsip kerja sudah? Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama. Baik, kelompok pertama boleh kembali. Kelompok dua dulu presentasi, setelah itu baru kita kasih pertanyaan. Kelompok dua bertanya kepada kelompok satu, begitu pun sebaliknya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian dari tone control. Rangkaian tone control adalah rangkaian yang dapat mengatur level nada bass dan treble. Yang kedua, fungsi dari tone control, yaitu sebagai pengatur penguatan level nada bass dan level nada treble. Yang ketiga, jenis-jenis rangkaian pengatur nada atau tone control. Yang pertama, tone control pasif, yaitu tone control yang terdiri dari potensiometer, resistor, dan kondensator. Yang kedua, tone control aktif, yaitu tone control yang menerapkan fungsi komponen aktif seperti transistor atau IC. Yang terakhir, prinsip kerja rangkaian tone control. Yang pertama, mendapatkan input suara dari mic, MP3, MP4 maupun televisi. Yang kedua, mengatur penguatan level nada bass atau frekuensi rendah dan level nada treble atau frekuensi tinggi. Yang ketiga, keluarannya diteruskan ke penguat daya atau power amplifier. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita masuk dalam sesi pertanyaan. Ibu kasih kesempatan dulu kepada kelompok yang kedua untuk bertanya kepada kelompok yang pertama. Jadi silakan kelompok yang pertama berembuk, nanti siapa yang menjawab ya. Oke, Yenda. Silakan Yenda. Apa saja nada-nada yang bisa diatur pada tone control? Oke, nada apa saja? Coba Yenda ulang, berdiri ya. Berdiri. Oke. Apa saja nada-nada yang bisa diatur pada tone control? Nah, nada-nada apa saja yang bisa diatur pada tone control? Silakan. Kelompok 1. Silakan berdiri ya. Berdiri baru jawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada 3, yaitu volume, bass, dan treble. Oke, bagaimana kelompok 1 dan 2? Apakah jawabannya sudah tepat, sudah puas, pas, atau ada yang saja? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjutkan kelompok 2. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan ditanyakan. Ada Bu. Oke. Nada-nada apa saja? Oh, yang lain lagi. Coba yang lain. Winda. Ayo, kelompok 1 silakan bertanya kepada kelompok 2. Nada-nada apa saja yang bisa ditemukan dalam tone control? Oke,
middle, atau dan balance. Balance ya, balance. Belajar bahasa Inggris. Yang pertama itu ada balance, yang kedua ada echo, dan yang ketiga ada middle. Middle itu adalah penyeimbang antara suara kiri dan kanan. Bukan suara yang kadang-kadang suara fast, bukan fast ya. Penyeimbang kalau di speaker ada yang untuk right dan ada untuk left ya. Left dan right. Oke, masih ada pertanyaan? Kelompok 1 ke kelompok 2 atau sebaliknya dari kelompok 2 ke kelompok 1? Tidak ada Ibu. Oke, kalau tidak ada berarti maka pertemuan Ibu anggap pertemuan kali ini semua sudah paham ya? Ya Ibu. Oke, karena sudah paham berarti mari kita sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba Ibu minta Talita di mana Talita? Oke, Talita, coba sebutkan apa yang dimaksud dengan tone control. Oke, Talita. Tone control, silakan berdiri, baru coba jawab ya. Apa yang dimaksud dengan tone control? Rangkaian tone control merupakan sirkuit elektronika yang mengatur gelombang nada pada input audio. Ulang lagi. Apa yang dimaksud dengan tone control? Suara agak lebih kuat supaya teman-teman yang semua bisa dengar ya. Oke. Tone control adalah Tone control merupakan sirkuit elektronika yang mengatur gelombang nada pada input audio. oke, sirkuit atau rangkaian ya. Rangkaian elektronika yang mengatur gelombang nada pada input audio. Oke, yang kedua. Siapa yang bisa menyimpulkan fungsi dari tone control? Kelompok 2, coba Ibu minta salah satu dari kelompok 2. Ayo, kelompok 2, fungsi dari kesimpulan yang tadi sudah hasil diskusi kalian. Karena sudah paham berarti kita simpulkan. Fungsi dari tone control. Fungsi dari tone control adalah sebagai pengatur penguatan level nada bass dan nada treble. Oke, sebagai pengatur penguat nada untuk level nada atau tingkatan nada pada bass dan treble. Yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan macam-macam dari rangkaian tone control? Tadi sudah disebutkan ada 2. Coba, yang bisa angkat tangan coba. Ayo. Ayo Aprilus, bangun berdiri. Pasif dan aktif. Oke, sebut harus lengkap ya. Untuk rangkaian tone control itu ada 2 jenis, yaitu tone control aktif dan rangkaian tone control pasif. Oke, siapa yang bisa menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian tone control ini? Tadi sudah dijelaskan ya. Ayo. Ada? Coba angkat tangan. Ayo. Angkat tangan dulu baru bisa jawab ya. Ayo. Oke. Dalam prinsip kerja rangkaian tone control ada 3 prinsip, yaitu yang pertama mendapatkan input suara dari mic, MP3, MP4 dan televisi. Yang kedua mengatur penguatan level nada bass frekuensi rendah dan level nada treble atau frekuensi tinggi. Yang ketiga keluarannya diteruskan ke penguat daya atau power amplifier. Oke. Kita tepuk tangan ya. Karena sudah bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini, di mana kita belajar tentang rangkaian tone control. Artinya Ibu harap semua sudah paham, dan tadi juga kalian sudah bilang bahwa semua sudah paham. Artinya untuk pertemuan minggu depan kita sudah akan masuk di dalam praktek, dan praktek ini biasa menggunakan live wire atau aplikasi yang ada,
Dari rangkaian tumbuh kontrol yang tadi sudah Ibu paparkan di depan lewat PowerPoint, lewat slide yang ada, nanti silakan kalian pulang, boleh cari lagi literatur yang lain dari YouTube, dari Google atau dari manapun, dari buku atau dari mana saja. Yang penting berhubungan dengan rangkaian tumbuh kontrol, bisa rangkaian tumbuh kontrol pasif, bisa aktif ya. Silakan cari untuk minggu depan, nanti tetap dalam kelompok yang sama kita akan membuat rangkaian itu, mensimulasinya dalam aplikasi yang ada. Oke, mungkin sekian hari ini pertemuan kita. Sebelum yang untuk mungkin ada yang mau bertanya? Oke, kalau begitu Ibu harap nanti untuk tugas silakan nanti diperhatikan nanti sebentar, Ibu kirim lewat grup WA. Silakan nanti pulang dipelajari, dikerjakan tugas itu untuk dikumpulkan minggu depannya. Dalam pertemuan yang berikut, pertemuan kedua tentang praktek untuk pertemuan hari ini. Oke, untuk ini Ibu mau menunjukkan tujuan dari pembelajaran untuk minggu depan. Nanti silakan kalian lihat. Ini Ibu hanya kasih gambaran saja. Oke, untuk pertemuan ke depan itu kita akan merencanakan rangkaian pengatur nada menggunakan Wi-Fi yang sudah ada di komputer yang ada dengan kalian. Jadi, yang kedua, setelah merencanakan, kita akan membuat rangkaian itu menggunakan aplikasi Wi-Fi. Setelah kita membuat, kita akan menguji rangkaian tersebut. Apakah rangkaian yang kita buat itu jadi atau tidak? Menggunakan Wi-Fi juga. Setelah itu, nanti kita akan melakukan pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian yang sudah kalian buat itu. Ya, nanti silakan pulang, Ibu harap kalian bisa pelajari banyak-banyak literatur supaya minggu depan itu ketika kalian merencanakan rangkaian, membuat dan akhirnya menguji rangkaian, bahkan melakukan pengukuran itu kalian sudah bisa lebih bisa lagi supaya minggu depan itu waktu yang ada kita bisa menggunakan lebih efektif lagi, lebih efisien lagi, lebih tepat lagi. Ya, Ibu harap pulang silakan pelajari kembali lagi, dan tugas nanti Ibu kirimkan lewat WA, silakan dikerjakan. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, sebagaimana tadi kita membuka pertemuan hari ini, kita juga harus menutupnya dengan doa. Untuk itu Ibu minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Baik Ibu Guru dan teman-teman, kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Wintri, dan juga terima kasih untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi hari ini untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga minggu depan kalian lebih semangat lagi, karena minggu depan itu ingat kita akan masuk ke dalam praktek ya. Yang terakhir Ibu harap tetap menjaga kesehatan supaya minggu depan itu kalian bisa hadir semua seperti yang ada saat ini. Oke, selamat siang dan sampai jumpa. Siang, Bu.